Maka saudara-saudaraku, kalau mau bahagia rumah tanggamu, pondasi utamanya perbaiki sholat. Alangkah bahagianya anak pertamanya azan, anak keduanya iqamah, bapaknya imam, ibunya ceramah. Anak-anak sekalian, susah sekali kulahirkan kau nak. Saya waktu lahirkan kau tidak ada rasanya enak. Nak mau mati rasanya ibu. Lalu anaknya bertanya, "Mak, menderita ndak waktu melahirkan?" "Iya nak, menderita, hamil pun menderita. Tapi kok diulang-ulang ya mak? Saya sampai 7 bersaudara." Ya, alangkah bahagianya rumah tangga. Makannya makan berjamaah, sholatnya sholat berjamaah, tidurnya anaknya bareng-bareng. Kalau dia belum balik, kita dulu sabar, pasti datang dari Allah. Maka berdoa supaya Allah berikan hidayah dalam rumah tanggamu. Dan berdoa itu tidak harus bahasa Arab. Berdoa boleh pakai bahasa Sunda, boleh pakai bahasa Jawa, bahkan boleh berdoa dalam hati. Tidak, dalam hati saja. Amin. Oh, ternyata doanya baru saja dia dapat WhatsApp lope-lope dalam HP suaminya. Doalah, ya Allah, tidak mungkin aku bisa menjaga suamiku. Engkau maha menjaga. Aku titip suamiku, jagalah dia 24 jam ya Allah. Buat hatinya terpesona kepadaku. Buat kepalanya pening kalau dia tidak telepon saya dalam 2 jam. 2 jam telepon, "Halo Bu, iya sayangku." Jangan berdoa di medsos. Berdoanya memang rajin tapi di medsos. Doanya, ya Allah, lindungi suamiku. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Doa setiap selesai sholat dan Allah sampaikan, "Ud'uni astajib lakum." Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Karena masih ada sesi tanya jawab. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga dari Cilengsi, di University. Yang ingin saya tanyakan perihal tadi yang Ustadz sampaikan mengenai Allah memerintahkan kita untuk pada saat kita punya masalah memerintahkan dua, yaitu sabar dan sholat. Yang ingin saya tanyakan, apakah dalam Islam mengenal istilah sabar itu ada batasnya? Dan kemudian bagaimana cara kita menyikapi saat kita bersabar dan sedang memperbaiki sholat kita? Pertolongan Allah, kita rasa pertolongan Allah tak kunjung datang. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Apakah ada ceritanya atau riwayatnya seseorang yang bersabar dan memperbaiki sholatnya, tapi Allah tak kunjung mendatangkan pertolongannya sampai orang tersebut wafat? Itu saja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pertanyaan pertama, kalau dikatakan sabar ada batasnya, berarti bukan sabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Mau belajar orang yang paling sabar dalam menghadapi musibah? 1, Ayub alaihissalam. Ayub, baca, ingat sejarahnya kan? Kaya, rajin sedekah, bangkrut. Begitu bangkrut, datang setan. Ayub, ngapain kau sembah Tuhanmu? Sudah diambil hartamu. Apa kata Ayub alaihissalam? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Harta ini milik Allah. Allah titip kepada saya. Namanya titipan, bukan saya punya. Allah mau ambil ya sudah. Yang penting saya sudah pernah rasakan kaya. Bicara soal kaya Bu, ambil ilmunya tukang parkir. Tahu tukang parkir Bu?
Banyak itu mobilnya toh? Banyak mobilnya. Oh, orang datang ambil mobilnya. Apa dia marah? Enggak, cuma dikasih 2.000, ikhlas ambil Pak. Kenapa? Dia tahu ini titipan. Bukan saya punya. Itu sikap kalau harta hilang. Titipan. Apa sampai di situ ujian Ayub? Tidak. Wafat anaknya. Datang lagi setan. Ngapain kau sembah Allah? Diambil hartamu, diambil lagi anakmu. Anak titipan. Allah ingin ambil, ambillah. Sampai di situ selesai ujiannya? Tidak. Sakit. Seluruh tubuhnya dimakan ulat. Ini saja tidak dimakan ulat, Bu. Hati sama lidah. Nih tulang giginya kelihatan karena habis dimakan ulat ini pipinya. Datang setan, bangkrut, diambil anakmu, sekarang kau sakit. Ngapain kau sembah Allah? Apa kata Ayub? Alhamdulillah, saya sempat rasakan sakit. Sehat. Saya baru 16 tahun sakit. Sudahlah, yang penting saya pernah rasakan sehat. 16 tahun sakit, Ibu. Kita baru 2 hari pening kepala, rasa-rasanya saya mau mati sudah ini. Ayub, cukup situ Ojan? Tidak. Datang lagi, setan apa? Diusir dari kampungnya. Keluar kau, nanti kami ketularan. Ayub tetap beribadah. Cukup sampai di situ? Tidak. Ditinggal lagi istrinya. Pergi istrinya. Ayub menyerah? Tidak. Lalu Allah memujinya. Kau lihat itu Ayub. Kaya, sehat, sakit, miskin, terpuruk, tetap beriman kepada Allah. Lalu Allah cukupkan, selesai ujianku. Hentakkan kakimu di tanah, keluar mata air, buka bajumu, buka, usapkan itu, ambil air dari bajumu, usap badanmu, sembuh. Saya sudah sabar Ustaz. Sudah 2 tahun saya berdoa tidak dikasih. Baru 2 tahun. Zakaria alaihissalam minta anak usianya 21 tahun. Kapan Allah kasih? 90 tahun baru Allah kabulkan. Itu Nabi Pak, Nabi. Apalagi kita yang tukang tipu. Berdoa pagi mau dikasih besok. Memangnya ada orang dalam urus kamu? Jelas. Sabar Pak, tidak ada batasnya. Dan kalau ada batasnya, berarti bukan sabar namanya. Ya, jelas. Apakah ada orang yang baik agamanya masih diberikan ke masalah? Rasulullah. Kurang apa itu hebatnya ibadahnya Rasulullah? Kurang apa dekatnya Allah dengan Rasul? Sampai Allah katakan dalam hadits qudsi, andai bukan karena kau Muhammad, saya tidak ciptakan itu dunia dan isi. Tapi apa Nabi tidak ada masalah rumah tangganya? Nabi pernah kelaparan, Aisyah pernah cemburu, Rasul juga pernah cemburu kepada sepupunya Aisyah, itu Nabi. Apalagi kita. Hebatnya orang yang kena musibah ketika dia sabar, musibahnya menggugurkan dosa-dosanya. Maka sabar saja. Bagaimana sikap sabar? 1, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istri kau kau tinggalkan, inna lillahi. Jangan juga di depannya inna lillahi. Begitu di depannya kau bilang inna lillahi, nah tambah kurang ajar, kau kira saya mati. Tapi balik haluan inna lillahi wa inna ilaihi. Usap dada supaya berbekas. Kalau kau cuma bilang inna lillahi, tidak berbekas itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti ada bekasnya. Pasti sampai ke hati. Begitu juga ketika zikir. Jangan terlalu cepat. Zikir yang bagus. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, sembilan. Setan malah tambah tepuk tangan, tak. Jelas Pak? Nggih. Ada lagi? Langsung saja. Ibu di belakang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Wiwin. Pak Ustadz, saya ingin bertanya tentang masalah meraih rumahku surgaku. Ya, di antaranya
Tadi Bapak Ustadz mengatakan bahwa kalau kita ingin mendapatkan jodoh yang baik, maka perbaikilah akhlak kita, atau sebaliknya. Sering saya melihat pada teman-teman rekan-rekan semua juga ada kebetulan yang sudah pinter agamanya mendapatkan yang sebanding. Tapi fenomenanya ada juga yang saya lihat si ikhwannya ini soleh dan sebaliknya akhwatnya ini tidak soleha, atau sebaliknya juga, sehingga tercetuslah atau terucap bahwa aduh, seandainya saya tidak begini maka tidak akan begini. Sementara kalau saya tidak salah, ada isi hadis seperti itu, kita tidak boleh mengatakan seperti itu. Ya Ustadz ya, mohon diperjelas. Jadi bagaimana kita menyikapi, mungkin ini adalah pertanyaan mewakili rekan-rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, maksudnya Bu gini ya, ada orang soleh dapatnya soleh, ya, ada juga soleh dapatnya salah, ya. Kan Ibu tadi katakan fenomena. Fenomena itu sesuatu gejala, bukan pasti. Itu namanya, itu bedanya fakta dengan fenomena. Ada fenomena gejala-gejala akhirnya diteliti. Diteliti itu kemudian hasilnya jadi rumus. Rumus itu tidak abadi, diteliti ulang lagi. Itu fenomena namanya. Nah, kan yang kita lihat fisiknya, dia rajin ke masjid, tapi kan kita tidak tahu masa lalunya. Jadi sangka baik. Kalau Allah kasih kamu, percayalah itulah yang terbaik. Percaya. Ternyata tidak cocok, apa harus dicocok-cocokkan terus? Dua jalan keluarnya. Satu, bertahan jadi amal kalau kau sabar. Dua, tidak sabar, selesaikan secara baik-baik. Gimana? Kembali ke orang tua masing-masing. Kalau istri saya selalu saya kasih bilang, untuk apa kau periksa HP ku? Kalau kau periksa HP ku, kau dapat lope-lope? Ya kan ada WhatsApp salah kirim. Iya toh, pura-pura curhat. Ya namanya kita manusia biasa bos, barang bagus. Iya toh, kan kita punya jatah 4 giga. Kalau 1 giga gambar kabur, sinyal hilang-hilang. Kalau 4 giga Pak, cepat laju Pak. Kalau berani. Kalau saya tidak menganjurkan. Saya bilang kalau kau dapat di HP ku, kau baca, kau mau apa? Ayo, kau mencerai? Kau mampu janda dari saya? Kalau kau cerai, kau mampu dapat suami lebih baik dari saya? Sudahlah, kau sabar saja. Caranya jangan periksa HP. Selesai urusan. Iya Bu, toh? Ibu saya sarankan jangan selalu buka handphonenya suamimu. Untuk apa? Untuk apa? Dosanya pun kalau dia maksiat kau tidak tanggung. Kau mau periksa seberapa mampu kau jaga suamimu HP-nya. Ini kau periksa ada 4 di mobilnya. Kenapa kau tahu? Ya saya begitu. Kan Ibu, untuk apa kau periksa HP? Lebih baik kau sibuk membenahi dirimu menjadi istri yang soleha, maka siapapun yang goda suamimu tidak tergoda. Coba kalau seperti istri saya, itu setengah jam sebelum masuk waktu subuh pasti dia sudah bangun. 11 tahun saya sama, tidak pernah saya lihat dia tidak bangun lebih awal. Biasa saya bilang sama mamaku, lebih dulu ini istriku masuk surga dari saya. Tidak pernah bertetangga. Tidak suka itu pergi di toko-toko mahal beli. Dia cuma beli kain. Dia bilang kalau saya beli di toko mall, siapa yang kasihan ukur-ukur jas jahit-jahit orang miskin seperti dia. Saya bilang dalam hati, alhamdulillah aman dompet. Iya Pak Jenderal, itu istri saya kalau pergi ke mall, dia lengket tangannya di sini. Tidak pernah dia lepas. Orang bilang, Ustadz romantis ya Ustadz? Saya bilang enggak. Kalau lepas tangannya ini banyak diambil. Itu yang disebut positive thinking. Ya. Maka kalau mau dapat suami yang baik, kita dulu yang baik. Mau dapat istri yang baik.
Tapi ternyata ada orang baik dapat jodoh yang salah, terima, pasti itu yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Kan datang itu salon masyarakat di Madinah melapor sama Umar, ya Amirul Mukminin, Pak Presiden, ada perempuan mau menikah. Ini perempuan saya tahu sekali masa lalunya, laki-laki yang mau dapat orang baik, tapi dia tidak tahu siapa calon istrinya, siapa masa lalunya. Apa saya beritahu siapa ini calon istrinya? Kata Umar, kenapa kau sibuk mau urus urusannya orang? Kau tahu tidak siapa yang rahasiakan ini sehingga itu calon suaminya tidak tahu masa lalu istrinya, calon istrinya? Allah yang tutup aibnya. Ada urusan apa kau mau buka aibnya orang? Maka ibu-ibu jangan suka cerita aibnya orang. Penyakitnya ibu-ibu ini, kumpul begini tuh, oh masih gosip. Dia tidak cerita tapi mukanya. Iya toh, Ustadz aja dia gosip. Itu juga bajunya yang di YouTube. Astagfirullah. Saya pernah pergi ceramah, Pak, ada baju saya memang sering saya pakai. Saya lewat, saya dengar itu ibu gosip. Itu juga bajunya yang viral. Saya bilang, kenapa? Khusus saya kok, saya yang pakai baju, kau yang sibuk. Berarti gosip. Jangan cerita kejelekan orang. Lebih baik sibuk ngurusi kejelekan diri sendiri. Jelas ya Bu ya? Punten. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Ustadz. Ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dalam rumah tangga, kadangkala satu pernikahan itu berjalan mulus pada saat-saat yang terindah, tapi mencapai pernikahan melebihi daripada pernikahan atau perkawinan perak, kadang-kadang kita kandas. Fakta banyak membuktikan seperti itu. Pada akhir perjalanan mereka berpisah, mereka bercerai. Mohon tip dari Ustadz. Yang kedua, banyak orang-orang yang sudah berumah tangga selalu membuat status kemesraan, ya, kemesraannya dibuat di dalam status. Apakah itu baik atau tidak, atau memang ada sesuatu apa yang dibalik itu semua? Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Yang kedua dulu Pak, kita sangka baik sajalah. Kalau ada orang suka update status romantis rumah tangganya, kita ambil romantisnya. Ya, sangka baik saja. Tapi saya tidak pernah ngepost istri saya di medsos. Bukan saya tidak mau, istri saya ngamuk, marah dia. Ngapain kau saya foto saya? Saya bukan untuk dinikmati orang lain, saya dinikmati khusus kamu. Pernah lagi dilihat HP, kenapa tidak pernah wallpapermu foto saya? Saya bilang, sayang, karena saya sudah hafal mukamu. Itu semua ilmu menghadapi istri. Kenapa orang banyak bertengkar rumah tangganya? Karena suami malas muji istri. Bapak mau tahu rumus membahagiakan istri? Puji. Perempuan itu paling senang dipuji meskipun dibohongi. Benar Pak, benar. Ya Bu, punten, Bu. Ibu senang kan kalau dibilang ibu, makin cantik. Apa ada ibu makin cantik? Tidak mungkin, tapi ibu senang toh. Sama saya, orang ketemu teman saya puluhan tahun, Dasat, kau makin muda. Dalam hatiku, kau pasti bohong. Mana ada orang makin muda? Tapi saya senang, tidak apa-apa, saya senang juga. Maka puji istrimu. Baru bangun, kau peluk, aduh, seperti tidak tahu ya kenapa saya makin sayang sama kamu, padahal dalam hatimu sudah jengkel. Tidak apa-apa. Ada 3 bohong yang dibolehkan dalam agama, halal bohong bahkan pahala. Satu di antaranya bohongnya suami menyenangkan hati istrinya. Itu boleh itu. Waduh,
Makin cantik aja kau lihat sayang. Rasanya ndak bisa saya jauh-jauh dari kau. Suami istri itu pasti